Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini dengan NIM C1C019037 dari kelas R009 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai akad mudharabah, di mana ada topik bahasan. Yang pertama, pengertian akad mudharabah, yang kedua, jenis akad mudharabah, yang ketiga, dasar syariah, yang keempat, prinsip pembagian hasil usaha, yang kelima, perlakuan akuntansi PSAK 105, dan yang terakhir, ilustrasi kasus akad mudharabah. Baiklah, materi yang pertama mengenai pengertian akad mudharabah. PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau pemilik dana syaibul mal menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana mudharib bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Akad mudharabah merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Materi selanjutnya, jenis akad mudharabah. Akad mudharabah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mudharabah mutalak. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Dan yang ketiga, mudharabah mustarakah. Mudharabah mutalakah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasi. Mudharabah ini juga disebut juga investasi tidak terikat. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Dan yang terakhir, mudharabah mustarakah. Mudharabah mustarakah adalah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Materi selanjutnya, dasar syariah. Dasar syariah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sumber hukum akad mudharabah. Yang kedua, rukun dan ketentuan syariah akad mudharabah. Dan yang terakhir, berakhirnya akad mudharabah. Sumber hukum akad mudharabah. Menurut ijma ulama, mudharabah hukumnya jaiz atau boleh. Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan mudharabah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. Rukun dan ketentuan syariah akad mudharabah. Rukun mudharabah ada 4. Yang pertama, pelaku terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana. Yang kedua, objek mudharabah berupa modal dan kerja. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Dan yang terakhir, nisbah keuntungan. Ketentuan syariah. Ketentuan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelaku. Yang kedua, objek mudharabah atau modal dan kerja. Yang ketiga, ijab kabul. Dan yang terakhir, nisbah keuntungan. Dan yang ketiga, berakhirnya akad mudharabah. Lamanya kerjasama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerjasama dengan memberitahukan pihak lainnya. Baiklah, materi selanjutnya mengenai prinsip pembagian hasil usaha. Contoh perhitungan pembagian hasil usaha berupa data sebagai berikut, yaitu penjualan terdapat Rp1 juta dan terdapat pula HPP berupa sebesar Rp650.000. Jadi penjualan dikurang HPP yaitu Rp1 juta dikurang Rp600.000 dapatlah laba kotor, yaitu yang berjumlah Rp350.000. Selanjutnya terdapat pula biaya-biaya. Lalu laba kotor dikurangin biaya-biaya agar bisa mendapatkan laba rugi bersih, yaitu laba kotor Rp350.000 dikurangi dengan biaya-biaya sebesar Rp250.000, dapatlah laba rugi bersih yaitu berjumlah Rp100.000. Selanjutnya, menghitung berdasarkan prinsip bagi laba atau profit sharing, maka nisbah pemilik dana banding pengelola dana yaitu 30/70, yaitu di mana pemilik dana mendapatkan 30% dikali 100.000, dapatlah Rp30.000. Sedangkan pengelola dana mendapat 70% dikali 100.000, dapatlah Rp70.000. Dasar pembagian hasil usaha adalah laba neto atau laba bersih, yaitu laba kotor dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah. Sedangkan berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto per laba kotor, bukan pendapatan usaha dengan nisbah pemilik dana
dibandingkan dengan pengelola dana yaitu 10/90, di mana bank syariah mendapat 10% dikali Rp350.000 dapatlah Rp35.000, sedangkan pengelola dapat 90% dikali Rp350.000 dapatlah Rp315.000. Baiklah, materi selanjutnya mengenai perlakuan akuntansi, PSAK 105. Yang pertama, akuntansi untuk pemilik dana. Terbagi menjadi dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Dan pengukuran investasi mudharabah. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Yang kedua, akuntansi untuk pengelola dana, yang terbagi menjadi dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Selanjutnya, pengukuran dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai non-kas yang diterima. Selanjutnya, penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas dibagi menjadi penurunan nilai sebelum usaha dimulai dan penurunan nilai setelah usaha dimulai. Selanjutnya, yang keempat, sedangkan apabila pengelola dana mengelola sendiri dana mudharabah, berarti ada pendapatan dan beban yang diakui dan pencatatannya sama dengan akuntansi pada umumnya. Yang kelima, kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelolaan dana harus diakui sebagai beban pengelola dana. Selanjutnya di akhir akad, penyajian dan pengungkapan. Baiklah, materi selanjutnya mengenai ilustrasi kasus akad mudharabah. Penyerahan dana investasi dalam bentuk kas atau asumsi banding pengelola dana tidak memudharabahkan kembali. Contohnya seperti 1 Januari 2011, setelah melakukan akad, pemilik dana menyerahkan dana sebesar Rp100.000. Periode akad 2 tahun, nisbah bagi hasil pengelola dibanding pemilik dana adalah 3/1. Jadi, sahibul mal atau pemilik dana memiliki jurnal yaitu investasi mudharabah Rp100.000 di debit, sedangkan kas di kredit Rp100.000. Sedangkan untuk mudharib atau pengelola dana, jurnalnya itu kas di debit sebesar Rp100.000 dan dana syirkah temporer di kredit sebesar Rp100.000. Keterangannya yaitu dana syirkah temporer disajikan sebagai akun terpisah dari utang dan modal. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai materi akad mudharabah. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.